Nama saya Viola Gusainova Ajara dengan NIM 23844039. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku novel 3726 mdpl pada bagian bab 9 yang berjudul bagian ke-9 dari cerita anak manusia. Pada awal bab ini diceritakan bahwa Andini sedang belajar bersama sahabatnya, Naira, di sebuah kafe dekat kampus. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi mahasiswa berprestasi. Di tengah proses belajar, Andini mengeluhkan banyaknya materi yang harus dipelajari. Namun, Naira mengingatkannya bahwa belajar tidak akan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Ilmu yang dipelajari hari ini pasti akan bermanfaat di masa depan. Saat mereka berbincang, Naira menanyakan seseorang yang pernah menghubungi Andini, yaitu Kak Kaisar, seorang pengurus BEM, dan dari pembicaraan tersebut diketahui bahwa Kak Kaisar hanya ingin meminta biodata Andini sebagai salah satu calon mahasiswa berprestasi. Naira sempat mengira ada hubungan khusus di antara mereka, tetapi Andini menjelaskan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan urusan organisasi. Naira kemudian bertanya, apakah Andini sudah memiliki seseorang yang spesial? Pertanyaan itu membuat Andini terdiam sejenak. Ia sebenarnya teringat kepada Rangga, tetapi memilih menyimpan perasaannya sendiri dan tidak menceritakannya kepada Naira. Setelah selesai belajar, Andini dan Naira pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka membahas kembali percakapan tadi. Naira terus memberikan semangat agar Andini tetap fokus pada tujuan dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasinya. Di sisi lain, Rangga sedang menikmati keindahan Gunung Gede bersama teman-temannya, pecinta alam. Ia mengirimkan foto pemandangan kepada Andini. Dari percakapan mereka melalui pesan singkat, Andini merasa senang karena Rangga masih mengingatnya meskipun sedang berada di gunung. Dalam percakapan tersebut, Andini bertanya, mengapa Rangga begitu menyukai kegiatan mendaki gunung? Rangga menjelaskan bahwa gunung telah mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan. Menurutnya, manusia harus mampu menggunakan rasa sedih, kecewa, bahkan luka sebagai pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia juga mengatakan bahwa setelah mendaki gunung, dirinya selalu merasa seperti mendapatkan semangat baru dan kembali mencintai kehidupan. Percakapan sederhana itu membuat Andini semakin kagum kepada Rangga. Ia melihat bahwa Rangga bukan hanya menyukai alam, tetapi juga memiliki cara pandang hidup yang dewasa dan penuh makna. Rangga mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dapat menjadi proses untuk membentuk karakter seseorang. Menjelang akhir bab, Rangga menerima telepon dari ibunya yang menanyakan perkembangan skripsinya. Rangga menjelaskan bahwa proses revisinya hampir selesai. Ibunya kemudian berpesan agar Rangga lebih memprioritaskan pendidikan dan pekerjaan sebelum memikirkan hal lain, termasuk soal pasangan hidup. Rangga menanggapi nasihat itu dengan santai sambil bercanda dengan ibunya. Di bagian penutup, penulis kembali menyampaikan pesan bahwa cinta bukan hanya soal memiliki seseorang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu bertahan, berjuang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan tidak boleh hanya bergantung pada perasaan, tetapi juga harus diimbangi dengan usaha, tanggung jawab, dan tujuan yang jelas. Kesimpulannya, bab 9 menunjukkan perjalanan Andini yang sedang berjuang mengejar prestasi akademik sekaligus belajar memahami perasaannya kepada Rangga. Sementara itu, Rangga digambarkan sebagai sosok yang mencintai alam, memiliki pemikiran yang bijaksana, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bab ini mengajarkan bahwa ilmu, persahabatan, keluarga, dan semangat untuk terus berkembang merupakan bekal penting alam dalam menjalani kehidupan. Sekian rangkuman bab 9 dari novel 3726 mdpl. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.